Bisa jadi prediksi Denny Siregar pada waktu itu adalah kandidat capres hanya dua, yaitu Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo. Yaitu di sini Anies out. Dari berita ini bahkan Denny Siregar juga mencuit ketika kerucu-kerucu kader ngamuk-ngamuk ke gua, elitnya Demokrat berubah posisi sesuai prediksi. Nah, bisa jadi di sini prediksi dari Denny Siregar benar ya, yaitu di sini sambil menyertakan link dari artikel berita cnnindonesia.com, Demokrat evaluasi dukungan ke Anies jika tidak deklarasi cawapres bulan Juni. Nah, dari sini memang beda sih, yaitu menurut dari Nasdem, deklarasi deadline-nya yaitu 16 Juli. Tetapi di sini Demokrat ngotot, yaitu kepengennya sih deklarasi cawapres dari Anies Baswedan di bulan Juni ini. Nah, di sini bahkan ada berita yang cukup mengejutkan, yaitu Demokrat tarik dukungan ke Anies jika tidak umumkan cawapres Juni ini. Nah, di sini dari inilah.com, Partai Demokrat berpeluang menarik dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden Capres 2024. Keputusan ini Demokrat akan lakukan jika Anies tidak mengumumkan cawapres pendampingnya di bulan Juni 2023. Ketua Badan Pemenangan Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan pihaknya akan mengevaluasi dukungannya ke Anies jika nama cawapres tak kunjung diumumkan. Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi, kata Andi Arief seperti dikutip pada Senin 5 Juni 2023. Dia menilai penurunan elektabilitas Anies pada hasil lembaga survei salah satunya faktor karena belum ada kejelasan soal nama cawapres pendamping. Kesimpulan ini merupakan hasil hipotesis Partai Demokrat melihat hasil-hasil survei soal Capres 2024. Nah, dari sini memang sih katanya masih solid. Tetapi hingga saat ini saja cawapres pilihan Anies Baswedan juga belum dideklarasikan. Artinya apa? Artinya di sini deal-dealan ya belum sesuai rencana. Deal-dealan cawapres. Katanya sih 100% yang memilih Anies Baswedan, tetapi untuk deklarasi saja ini juga bahkan ada pertentangan antara Nasdem dan juga Demokrat. Katanya solid. Seharusnya solid ya, tunjukkanlah kekompakan. Ini menurut saya sih ya bisa jadi bener apa kata Denny Siregar, yaitu Anies out dalam kontestasi Pilpres 2024. Ya menurut saya juga kalau cawapresnya diumumkan pada bulan Juli, mepet sebelum pendaftaran di KPU, ya kemungkinan akan merugikan Demokrat lah. Misal AHY tidak terpilih menjadi pendamping Anies Baswedan, maka sudah tidak ada waktu lagi untuk bermanuver. Tetapi di sini ya untungnya Demokrat kepengennya sih bulan Juni. Kalau tidak bulan Juni, maka akan dievaluasi lah dukungan terhadap Anies Baswedan. Ini mungkin ya semacam gertakan atau apalah. Ya kalau saya pribadi sih kepinginnya Anies segera mengumumkan cawapresnya. Masa sih belum konsultasi pemilu sudah out duluan? Nah, bahkan dari cuitan yang lalu, yaitu prediksi nasib Anies Baswedan jelang Pilpres 2024, Denny Siregar belak-belakan sebut ada 7 partai pengusung Ganjar. Nah, di sini bahkan pegiat media sosial Denny Siregar memprediksi nasib bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan Denny Siregar melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitan, Denny Siregar yakin bahwa Pilpres 2024 mendatang akan hanya diikuti 2 pasangan calon atau paslon. Denny Siregar mengatakan bahwa Anies akan maju lantaran elektabilitasnya terus anjlok. Iya, saya juga tidak tahu ya. Padahal Anies juga sering banget safari politik kemana-mana. Bahkan mulai akhir tahun 2022 loh, itu sudah safari kemana-mana, bahkan juga bertebaran hadiah. Padahal juga menurut pendukungnya, di setiap safari Anies Baswedan itu selalu rame, selalu dipenuhi pendukung dari Anies Baswedan, selalu dipenuhi masyarakat yang ingin menyapa Anies Baswedan. Tetapi anehnya di setiap lembaga survei, elektabilitas Anies bukannya meroket tetapi justru terjun bebas. Entah ini apa keramaian di sejumlah safari Anies Baswedan itu cuma dibuat-buat atau gimana ya. Tetapi hasilnya pada lembaga survei memang demikian. Anies Baswedan justru malah terjun bebas. Hasil terakhir itu malah tidak sampai 20% elektabilitas dari Anies Baswedan, padahal kompetitor lainnya seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo itu sudah 30 ke atas. Tetapi entah Anies Baswedan kok malah turun ya. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya di sini. Kira-kira gimana ya? Katakan tidak pada korupsi. Ntar Andi Arief ngamuk tuh kalau AHY nggak jadi cawapresnya Anies. Untung bukan sama Gerindra lagi. AHY itu untuk ukuran politik usianya masih sangat muda.
masih sangat panjang karir politik ke depan, bisa lebih dari 20 tahun lagi. Baiknya menimba pengalaman pemerintahan di jabatan menteri dulu, kemudian ke level presiden, wapres. Jadi menterinya Prabowo lebih realistis. Ya betul sih, menurut saya yang lebih masuk akal yaitu AHY memilih koalisi yang benar-benar bisa memenangkan lah capres yang diusungnya. Ya seperti Pak Ganjar Pranowo menurut saya lebih idealnya. Lebih baik AHY gabung bersama koalisi pengusung Ganjar Pranowo. Menurut saya itu lebih realistis dan bisa dipastikan bisa menang lah. Kalau misal Pak Ganjar Pranowo menang, AHY bisa menduduki kursi menteri. Ya diterima sajalah kursi menteri tersebut. Itu hitung-hitung bisa menjadi pengalaman untuk kedepannya. Jika menjadi menteri bisa berprestasi, ya bisa jadi akan dipilih menjadi caleg lah, atau bahkan bisa menjadi cawapres dari presiden-presiden berikutnya. Atau bahkan kalau memang berprestasi bisa menjadi kandidat capres untuk pemilu-pemilu berikutnya. Apalagi juga di sini AHY masih muda dan pemimpin partai yang cukup keren, yang cukup besar di Indonesia ini. Jadi menurut saya tidak usah gerusa-gerusu pilihan yang terbaik di mana. Kalau menurut saya yang ideal ya bisa berkoalisi dengan pengusung capres dari Gerindra yaitu Pak Prabowo, dan menurut saya memilih capres kepada Ganjar Pranowo. Menurut saya jangan diteruskan lah kalau dengan Anies Baswedan, apalagi di setiap survei juga selalu merosot. Menurut saya rugi di AHY sendiri. Apa mau menjadi oposisi selamanya? Aromanya bakal dikardusin gerombolannya sendiri yang ngejegal mereka-mereka juga, musuh dalam selimut. Lempar batu sembunyi tangan, nuduh pemerintah, kebanyakan retorika, orasi nirmakna. Tinggalkan aja calon ini, hoax semua. SBY Yudhoyono sama dengan Anies belit, mana mau keluar duit buat partai, cuma modal omdo jualan prihatin. Anies jualan ngibul, SBY jualan saya prihatin, Tuhan tidak suka. Sampai lebaran kuda pun AHY nggak bisa nyapres. Jangan dipisahin, sebentar lagi koalisi perubahan jadi koalisi bubar jalan. Ya seperti itulah. Jadi menurut saya yang paling relevan AHY yaitu meninggalkan Anies Baswedan dan mengalihkan dukungannya ke dua capres ini. Menurut saya dua capres ini yang berpotensi menang lah antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tetapi kalau kepingin menang beneran ya dukung Ganjar Pranowo. Ya siapa tahu lah besok setelah mendukung capres Ganjar Pranowo bisa dijadikan menteri.